wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada kita. Kalau kita melihat semua penulis kitab Maulid, Rasul ya Habib, berdiri boleh ya Habib. Ya, Rasul. Kalau semua kitab, semua penulis kitab Maulid, dari mulai Maulid dan berjanji, Syaraful Anam, At-Tibai, Burdah, wa Maulid al-Habsyi, semua penulis kitab diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut penulis kitab pula, ketika kita hadir di majlis seperti ini, ketika kita mahlul qiyam, ketika lisan kita bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Karena dosa kita yang terlalu banyak, karena maksiat kita yang terlalu banyak, ikhwani rahimakumullah, maka kita belum diizinkan Allah Subhanahu wa taala melihat kehadiran Rasulullah. Tapi terus hadir dalam majelis Maulid, terus lisan ini jangan berhenti menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Kalau mata ini tidak mampu melihat wajah Nabi Muhammad, ya Rabb, izinkan ya Allah ruh kami merasakan kehadiran ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kenikmatan paling indah di dalam hidup. Satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk beserta para sahabat-sahabatnya. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan di hadapan mereka satu ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat daripada suratul Maryam. Ya. Dan tidak satu orang pun dari kalian, tidak satu orang pun dari kalian manusia, semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semua masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha wa kana rabbuka hatman maqdiyya. Sahabat diceritani neraka nangis. Itu baru awak-awakmu ngene iki mau. Ceritane neraka malah do montal, mangga. Ora ono sing wedi neraka awak. Ora kepengin syafaat Kanjeng Nabi. Pengen mboten? Pengen mboten? Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Nabi mau sekalian. Wa in minkum illa wariduha wa kana rabbuka hatman maqdiyya. Tidak satu manusia pun, semua akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat nangis. Sahabat yang sholatnya luar biasa, tidak pernah tertinggal jamaah dengan Nabi Muhammad, tidak pernah lewat perang dengan Nabi Muhammad, tidak pernah tidak mengaminkan doanya Nabi Muhammad. Sahabat menangis. Kenapa? Sahabat paham. Sahabat tahu persis kalau mengandalkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ahkamul hakimin. Sahabat saja tidak merasa bakal masuk ke surganya Allah taala. Sahabat ini yang sholatnya luar biasa, yang dipuji sebaik-baik zaman adalah zaman sahabat-sahabatku. Dan kita pun umat yang akhir zaman mengakui tidak ada satu kaum, tidak ada satu zaman yang melebihi kedudukannya mulia di hadapan Allah illa zaman para sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ridho dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritakan dahsyatnya huru-haranya alam akhirat, huru-haranya mahsyar, sirat,
mizan, hisab. Semua sahabat terdiam. Padahal di antara para sahabat yang hadir diisyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fulan bakal terbunuh di dalam satu peperangan. Berarti ditandakan oleh Rasulullah, fulan adalah syahidin, orang yang terbunuh di dalam syahid perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menangis, bingung bagaimana nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cerdas sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW tahu mereka tidak mungkin mengandalkan salatnya, tidak mungkin mengandalkan Qurannya, tidak mungkin mengandalkan sedekahnya, qiyamul lailnya. Tidak ada yang mereka andalkan kecuali siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu daripada mereka mengatakan, ya Rasulullah, di mana nanti aku akan menemuimu ya Rasulullah? Aina ajiduka ghaddan ya Rasul? Di mana nanti aku menemuimu ya Rasulullah? Ketika semua manusia tenggelam akan keringat dosanya, di mana nanti semua manusia akan dihadap Allah Subhanahu wa taala dengan maksiatnya ketika hidup di alam dunia. Maka sahabat ini memberanikan diri, aina ajiduka ghaddan ya Rasul? Di mana aku menemuimu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, indal mahsyar, temui aku di mahsyar. Di saat semua nabi duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari emas, dari cahaya, dari batu mulia, Nabi Muhammad tidak berada di atas mimbarnya. Nabi Muhammad keliling di mahsyar. Nabi Muhammad mencari umatnya yang di dalam hatinya ada mahabbah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas sahabat yang lain tahu mahsyar ini tempatnya ribuan juta triliun manusia berkumpul dengan dosanya masing-masing. Maka sahabat ini khawatir, kalau aku tidak menemuimu di mahsyar ya Rasul, kalau aku tidak mendapatimu di mahsyar, lantas di mana aku akan mendapatimu ya Rasulullah? Inna sirat, aku tunggu kalian nanti ketika kalian menyeberang jembatan siratal mustaqim. Karena betul, sahabat tahu betul, tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Rasulullah. Maka nenek jenengan dua guru. Saya jenengan pun yakin guru niki murabbi ruhi ilallah, bakalan jadi penyambung rohi panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Golek tanpa dimawon kudu digoleki, kudu ketemu. Ampun adoh-adoh kalih guru nih terus gondeli mergo napa? Angel golek guru model ngoten niku. Mergo sahabat ngerti andhelane mung Kanjeng Nabi to, ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Boten enten liyane. Indal mahsyar boten enten. Indah sirat, di sirat. Sahabat yang lain juga tahu kalau tidak ketemu di sirat, kalau aku tidak mampu melihatmu di sirat ya Rasulullah, aku tidak mampu menemuimu di sirat ya Rasulullah, lantas di mana aku menemuimu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, indal mizan, ketika kalian ditimbang amalmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang lain lagi ngomong, kalau aku tidak lihat tuh di mizan ya Rasul, di mahsyar aku tidak lihat, di sirat aku tidak ketemu, di mizan pun aku tidak melihatmu ya Rasulullah. Indal mizan, indal hisab, maka aku tunggu kalian ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semakin menangis, basah jenggotnya, basah jubahnya dengan tangisannya. Kenapa? Karena tahu, ya Allah, tidak ada yang mampu aku andalkan illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya menangis, semuanya mengatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika firaruna ya Rasulullah, kami bergantung kepadamu ya Rasul, kami berharap syafaatmu ya Rasul. Ikhwani rahimakumullah, keluar dari lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat semuanya mengatakan alaika firaruna, kami berharap kepadamu ya Rasul, kami berharap syafaatmu ya Rasul. Rasulullah mengatakan apa? Ana khatibuhum ila qaidu, nanti aku yang jawab, nanti aku yang berhadapan dengan Allah ketika kalian ditanya di sidang,
Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ikhwan rahimakumullah, sedemikian besar makna syafaat, sedemikian hebat makna syafaat. Maka perjuangkan syafaat, perjuangkan syafaat. Kapan? Ketika kita ada di alam dunia. Bagaimana caranya? Taati aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Ikuti apa yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya akan memberikan dua tips saja. Jangan banyak-banyak, dua saja ya. Nanti insyaallah setelah akan nyambung. Saya kasih panjenengan dua tips yang saya dapat dari guru-guru saya untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara paling mudah yang nanti di yaumil mahsyar kita tidak akan susah mampu melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan Nabi Muhammad celaka. Diulang-ulang Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasul? Liman la yarani yaumal qiyamah, yang tak mampu lihat wajahku kelak di yaumil qiyamah. Di dunia kita tidak melihat Nabi Muhammad, Pak. Di dunia kita tidak sezaman dengan Nabi, Ibu. Kita tidak mengaminkan doanya Nabi. Kita tidak mendengar suaranya Nabi. Kita tidak mencium harum keringatnya Nabi. Maka jangan sampai nanti di yaumil qiyamah kita masih tidak mampu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perhatikan bapak-bapak. Bapak-bapak perhatikan. Ini cara paling mudah buat kita dapat syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Muliakan orang tua kita. Muliakan orang tua kita, Pak. Muliakan orang tua kita, Pak. Ini cara paling mudah mendapatkan kemuliaan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hafal kisahnya Alqamah. Kita juga hafal kisahnya Uwais Al-Qarni. Seorang laki-laki yang tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah. Sahabat tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Karena dia ngopeni ibunya. Karena dia merawat ibunya sehingga tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Tapi apa yang keluar dari lisannya Rasulullah? Uwais Al-Qarni mastur di alam dunia. Tidak ada yang kenal Uwais di alam dunia. Bahkan sahabat-sahabatnya Nabi tidak kenal Uwais Al-Qarni. Tapi dimuliakan oleh Nabi Muhammad. Masyhur di alam langit. Maka ketika kita kepingin dapat syafaatnya Rasulullah yang masih punya orang tua, muliakan dia. Ya. Guru-guru saya dulu kalau bilang, guru-guru saya kiai-kiai Jawa dulu ngomongin, terus yang memuliakan Gustimu, yang menuruti perintah Gustimu, pianggonmu iso taat karo Gustimu, wong tuamu sing nyewoki, sing dulangi, sing ngendong, sing susah rekoso, gak tahu mbok mulyake, gak tahu mbok senengke, gak tahu mbok taati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan melihat wajah ibu, man nadrah wajhi ummihi bi'ainika rahimah. Barang siapa yang mau melihat wajah ibunya dengan pandangan kasih sayang, memandang matanya ke wajah ibunya, hatinya merasa apa? Ya Allah, mata ibuku ini kabur karena tiap malam menangis ya Allah di hadapanmu, memohonkan semua kesuksesan yang aku punya. Ya Allah, raga ibuku ini jadi apa? Jadi lemah. Karena setiap hari bekerja memanting tulang hanya demi kebahagiaan saya ya Rasulullah. Maka muliakan mereka. Dan di zaman ini orang tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu orang mengeluh karena mencari nafkah susah, mencari uang susah. Ya. Di zaman ini orang tidak mengeluhkan tentang rumahnya, tentang uangnya, yang dia keluhkan anaknya. Yang paling susah di zaman ini bukan mencari nafkah, bukan punya rumah, Pak, tapi yang paling susah punya anak yang soleh, punya anak yang solehah. Maka mumpung kita dipanjangkan umur,
ambil hikmah daripada maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad orang yang sangat memperhatikan orang tua. Nabi Muhammad orang yang sangat menganjurkan, memerintahkan kepada umatnya untuk memuliakan orang tuanya. Yang kedua ini untuk ibu-ibu. Bu, pengen swarga boten? Pengen boten? Syaratnya mung setunggal tok. Syaratnya wong wedok, ibu-ibu niki wong wedok nek kepengen swarga syaratnya mung siji. Napa? Taat karo suami niku tok. Nek salat nu sebulan pisan prei. Yen apa nggih? Wong ora usah nganggo prei, wae prei terus awak. Nah, takoki kowe ora prei yo. Prei yo terus-terusan. Gitu. Nek ngendelke ibadah jenengan gak iso, jenengan manut karo sopir. Wis ora usah kakean rewel. Ora usah dadak ngomong lah sopire menggak ora angger tekan. Saat lah sopire ngantuk ya ora apa-apa. Nek pas ngantuk mbok pijeti ben montone padang. Kadang saya kalau nasihati ibu-ibu sok protes. Kan suami saya rak indah jadi ngono di mau. Soalnya saya protes ngoten, Beb. Tapi saya kasih tahu, Bu, sopir niku gak kudu melu mlebu tujuane. Jenengan nek ngundang Grab, ya misalkan arep mangan ning rumah makan sing larang. Arahe teng rumah makan sopire mbok undang jenengan diterke sopire mbok jak mangan ora? Ora, sopir durung tentu melu mlebu ning syaraté penumpang tekan teng panggonane manut karo paham mboten? Idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika seorang perempuan ini sholat 5 waktu dengan baik, ya, lantas perempuan ini tadi apa? Asomat sahroha, berpuasa di bulan yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hafadhat farjaha, terus mereka menjaga harga dirinya, menjaga auratnya, menjaga harga diri kesuciannya. Ditambah satu apa? Ata'at zaujaha, taat kepada suaminya, maka jenengan mendapatkan panggilan mesra daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhuli min ayyi abwabil jannah,